Halo teman-teman semua, nama aku Anissa Sumaningtyas, aku biasa dipanggil Ansom. Aku saat ini sebenarnya lagi kuliah di UGM, jurusan Teknik Biomedis, tapi sekarang aku lagi exchange ke Belanda, ke Vrije Universiteit Amsterdam, di bawah beasiswa ISMA dari pemerintah Dikti. Di Obrodening aku saat ini sebagai project manager. Kan juga kemarin kita sudah sempat di episode yang sebelumnya sama Audrey juga salah satu awardee dari ISMA Korea kan kita sempat bahas-bahas soal pengalaman yang apa namanya valuable dari ISMA itu apa aja gitu kan. Nah, tapi sekarang mungkin kita mau cerita kayak perjuangannya tuh gimana lo dapet ISMA karena pasti meskipun kayak orang bilang wah enak ya jalan-jalan ke luar negeri itu pasti kan ada banyak hal yang orang nggak tahu kan di belakangnya. Kalau soal nyiapin ISMA-nya, specifically ISMA sendiri mungkin kalau dari aku nggak terlalu banyak. Tapi kalau aku lihat mundur-mundur ke belakang itu, aku udah selalu pengen banget kuliah ke luar negeri dari dulu. Terus dulu juga apply ke US, dulu pernah apply ke Singapura, pernah apply ke Korea gitu, macem-macem. Sebenarnya dulu aku SMA itu coba-coba aja gitu. Mungkin dulu di SMA itu aku istilahnya belum beruntung lah untuk sekolah di luar negeri karena mungkin ya memang apa ya dulu nggak terlalu ada orang yang benar-benar bantu aku gitu buat ngarahin kalau kamu mau sekolah ke luar negeri itu apa aja yang harus dilakuin, apa aja yang harus disiapin, yang harusnya itu udah dari kelas 10 itu udah nyiapin macem-macem kayak gitu. Tapi dulu itu aku persiapannya cuma di tahun ketiga SMA, yang mana itu aku nyiapinnya juga nggak terfokus, tapi kebagi-bagi sama nyiapin kurikulum nasional juga karena ada pressure gitu dari sekolah kalau misalnya kita harus bisa apa ya masuk ke misalnya PTN di Indo yang bagus-bagus, harus misalnya bisa ngambil SNM lah, SBM dan lain-lain. Jadi semuanya tuh dulu campur aduk sebenarnya. Tapi dari dulu aku udah pengen banget sebenarnya sekolah ke luar negeri. Nah, jadi mungkin salah satu hal yang bikin apa ya head startnya itu dari dulu karena aku udah coba-coba buat apply luar negeri walaupun misalnya belum berhasil. Jadi aku udah terbiasa buat misalnya nulis personal statement, buat nulis esai itu aku udah nulis banyak banget dulu sebelum apa ya, istilahnya sebelum masuk kuliah. Nah, tapi makanya untuk saat ISMA itu kebetulan aku bisa akhirnya apply ISMA itu dan udah ada persiapan untuk nulis esai, aku bisa nulis tahu esai yang bagus itu kayak gimana, yang uh, dan bisa nulis itu dengan waktu yang singkat gitu ya, mengingat kayak waktu timeline ISMA itu kan cuma sekitar 1 bulan dan waktu itu aku lebih banyak di administrasi sih susahnya karena kayak itu ada satu dokumen itu namanya rekomendasi dari rektor gitu, ada surat rekomendasi rektor dari universitas. Nah dari universitas itu untuk dapat surat rekomendasi rektor itu kita udah istilahnya harus set semua dokumennya, jadi English proficiency kita sudah harus punya, kita udah harus punya motivation letter kayak gitu, rekomendasi dari jurusan, transkrip, ya kayak gitu gitulah semua macam segala macam. Kalau di wawancara sendiri itu lebih ke mungkin waktu aja ya, waktu karena kita dapat apa ya kabar untuk wawancara itu kayak dadakan gitu. Jadi waktu setelah seleksi esai oke, misalnya kita udah seleksi administrasi waktu itu udah oke nih, terus kita udah seleksi esai kayaknya juga oke, terus kita suruh masukin tiba-tiba nambah-nambahin beberapa dokumen itu yang perlu kita tanda tanganin gitu, pernyataan, terus ada namanya kalau waktu itu tiba-tiba tes kebangsaan atau apa gitu ya tentang nasionalitas bahasa Indonesia, tapi itu sebenarnya lebih ke apa ya, basic knowledge sama ini aja sih, basic moral gitu gitulah, basic moral dan toleransi kayak gitu gitu, soal kayak gitu. Nah baru tiba-tiba ada pengumuman tuh kayak wawancara, dan itu tuh hari pertama wawancara tuh, pengumuman wawancara sama hari pertama jadwal wawancara tuh bedanya cuma mungkin sehari atau 2 hari gitu, jadi bedanya selisihnya dikit banget. Aku kebetulan untungnya dapat wawancara di hari terakhir, jadi bisa sedikit nyiapin. Temen-temenku yang lain lebih banyak yang kalau yang dapat hari pertama mereka biasanya langsung panik kayak baru pengumuman ini kayak 2 hari kemudian mereka udah tiba-tiba harus wawancara kan gitu. Nah itu sih mungkin. Nah kalau aku sendiri waktu dulu nyiapin wawancaranya itu aku ngeliat dari akun-akun IG ISMA tahun lalu, terutama ini ya mungkin aku sebutnya ISMA Boston itu dulu yang mereka bikin 2 part video gitu sama Kak Gebi juga, mereka bikin video sama Kak Gebi buat simulasi wawancara ISMA. Jadi di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku tulis terus aku coba jawab-jawab sendiri sih. Waktu itu yang bikin aku frustasi adalah, dan yang aku sesali karena aku apa ya, aku menyesalnya waktu itu nggak riset lebih lanjut soal
kondisi mungkin tinggal di Amsterdam, tepatnya lebih ke mencari tempat tinggal di Amsterdam. Kalau soal visa itu alhamdulillah di host unit kita tuh lancar-lancar aja. Kebetulan kalau visa Belanda itu langsung diurusin sama universitasnya langsung, jadi kita nggak terlalu ngurus, tinggal nyiapin appointment buat ini scanning biometrik kayak gitu. Tapi jadi kalau soal visa tuh kita lancar-lancar aja. Cuman waktu itu yang bikin frustasi itu soal akomodasi atau housing. Nah itu aku baru setelah keterima baru tahu bahwa ternyata di Amsterdam itu ada kayak housing crisis gitu. Housing crisis, jadi kita sempat kesulitan buat cari akomodasi. Awalnya itu kita udah ditawarin sebenarnya satu akomodasi, cuman kita waktu itu merasa itu terlalu mahal gitu harganya. Kalau sambil melihat living allowance yang diberikan sama rasio sama harga sewanya tuh kayak terlalu mahal sebenarnya buat kita. Jadi kita waktu itu coba-coba buat cari housing sendiri, cari dari website-website gitu. Ada cari website, kita coba reach out ke anak-anak PPI kalau misalnya ada ngelihat housing atau kayak site visit gitu-gitu, kita mungkin waktu itu mau niatnya minta bantuan anak-anak PPI gitu kan, dan kita udah kontak anak PPI, kita dimasukin grup PPI Amsterdam Housing itu nggak nemu. Terus kita cari-cari lagi di website kayak ada funda.nl, terus ada housing everywhere, website macam-macam itu kita cari-cari, aku sendiri nyampe nyalain notif-notif kalau ada misalnya properti-properti yang sejenis yang bisa disewain. Nah waktu itu permasalahannya itu ada beberapa sih. Satu itu banyak yang awalnya mungkin kita cocok tapi kontraknya misalnya minimal 1 tahun, padahal kita di sini cuma sekitar 5 bulan, jadi nggak bisa ngambil kontrak yang 1 tahun. Terus kedua ada housing yang mungkin nyaman tapi kita nggak bisa register housing atau alamat kita. Jadi In more general way, kamu tuh kan investasi duit Indonesia kan? ya Kamu pernah nggak sih ada rasa pressure gitu, kayak kamu tuh dibiayain negara, kayak kamu harus melakukan sesuatu dengan apa yang kamu telah terima sekarang gitu? ya ada sih, jujur ada, kayak ada soal pressure itu, apalagi kita mungkin dipilih berdasarkan esai dan kita misalnya menjanjikan banyak hal di esai kita kayak aku bakal lakuin ini nih, aku bakal lakuin itu. Jadi kayak kesannya waktu itu aku pertama kali datang misalnya belum settle tuh udah selalu nyari-nyari kayak what can I do gitu ya, misalnya to connect with kayak profesornya buat connect sama ke orang-orang di sini atau gimana itu. Ya aku tetap ini ya, datengin banyak acara, aku coba tetap ngobrol-ngobrol gitu, tapi the reality is not that easy gitu kan, buat kayak itu nggak bisa kita kayak langsung misalnya sekali ketemu orang terus kita misalnya dapat new connection yang bisa kayak terus kita bisa sampai berkelanjutan ke depannya. It's a long process gitu buat kayak benar-benar connect with people, terutama mungkin orang-orang di sini, mereka uh, orang-orang locals ya, terutama locals di Belanda itu mungkin lebih ini sih, mereka belum, orang-orangnya yang bukannya mereka nggak baik ya, cuman mereka less open gitu, nggak terlalu open. Jadi kita harus benar-benar kayak pelan-pelan gitu buat kayak kalau misalnya mau deket sama mereka, kalau misalnya kita mau work together with them kayak gitu tuh harus pelan-pelan. Nah waktu itu ada pressure-nya adalah serasa kayak aku misalnya kayak aku udah 1 bulan di sini nih, aku udah kenal sama siapa aja ya, aku udah ke mana aja ya, itu ada that kind of pressure kayak in 1 month kayak emang aku udah dapet apa aja kok, rasanya you're not improving gitu kan. Ada rasa-rasa kayak kok aku nggak merasa aku improve apa gimana, yang mana kayak well, the reality is kayak the fact that kalau misalnya kita bisa adaptasi di sini dengan baik pun itu seharusnya udah a good achievement sih. Tapi ya itu tadi kerasa sih, kalau dari aku sendiri personally kerasa kayak kok I haven't done anything in 1 month gitu, maksudnya bukannya nggak ngapa-ngapain tuh diem aja, tapi maksudnya kok aku rasanya belum dapet hal-hal yang misalnya aku janjikan di esai kayak gitu. Nah, kamu sekarang masih ada beberapa bulan. Ada nggak sih hal yang masih kamu pengen achieve gitu selama kamu pengen, ya apa yang pengen kamu dapetin dari sisa-sisa waktumu di sana? Saat 3 bulan itu mungkin aku lebih pengen achieve 2 hal aja sih, mungkin dapat benar-benar connect satu orang yang entah maksudnya nggak harus lokal juga, tapi maksudnya orang yang dari luar luar circle ISMA, luar orang Indonesia, selain orang Indonesia, dan selain orang Indonesia untuk kayak benar-benar connect with them. Itu satu, kayak benar-benar an international friend gitu yang aku sebenarnya pengen cari, itu satu. Sama kedua mungkin pengen bisa connect with kayak salah satu profesor yang ngajar aku gitu, yang mungkin benar-benar maksudnya connect in long term gitu, maksudnya mungkin
nggak tahu ya, mungkin bisa ikut kayak research project mereka atau gimana kayak gitu sih sebenarnya. Hmm. Mungkin buat last question, setelah kamu mengalami semua ini, apa kayak perubahan mindset yang paling kamu dapetin selama dari awal sampai akhir yang kamu pikir itu kayak worth it buat kamu ke long termnya? Mungkin kalau saya udah dapetin selalu kayak apa ya, cherish the little things I guess. Kayak mungkin aku datang ke sini aku realize that kayak banyak hal yang I took for granted di Indo gitu, kayak ya as simple as misalnya di Indo ada Gojek dan segala macam kayak gitu-gitu yang apa ya aku take for granted gitu, atau kayak sesimpel kayak kalau di Indo itu beli makanan di luar itu murah tapi di sini enggak kayak gitu-gitu ya. Hal-hal kecil-kecil kayak gitu sih mungkin kalau dari aku yang kayak to not take things for granted and try to make the most of that apa ya what you have gitu sih. Hmm. Ada nggak yang mau kamu sampaikan buat kira-kira teman-teman satu seperjuangan Isma gitu? Oke, kalau buat teman-teman seperjuangan Isma yang udah mungkin sekarang lagi jalanin Isma, tetap semangat. Semoga kalian bisa enjoy sisa waktu kalian, entah itu berapa lama. Mungkin ada kalian yang baru datang, kalian baru adaptasi, ada juga mungkin beberapa dari kalian yang udah mau pulang. Tapi intinya semoga kalau buat teman-teman Isma yang lagi dimanapun kalian berada sekarang, ya kalian bisa apa ya? Aku harap kalian bisa happy lah dengan Isma journey kalian dan puas dengan apa yang kalian lakukan selama Isma. Semoga kalian balik-balik nggak merasa ada regrets yang kayak I should have done that, I should have done this or whatever. Semoga kalian bisa kayak nikmati aja dan kayak apa ya, be proud of yourself and what you have achieved gitu. Terus kalau buat teman-teman yang mau daftar Isma, aku sarannya lebih ke kayak boleh tetap semangat. Pokoknya try to do research early on. Kalian bisa coba cek-cek khusus universitiesnya itu di website ISMA, listnya ada apa aja, and really dive deep into them. Kayak selain kalau yang aku sesali dikit dulu adalah aku dulu lebih ke deep dive ke coursesnya dan universitasnya aja, tapi mungkin kalian juga perlu nih deep dive nggak selain soal universitas, courses, extracurriculars. Kalian mungkin harus cari-cari tahu juga nih soal apa ya, tempat yang mau kalian tinggalin, maksudnya tempat yang kalian tuju. Katakanlah kalau misalnya kalian pilih ISMA di Korea, carilah find out about the Korean culture, cari cara hidup di sana kayak gimana ya, kayak ya basic things of like misalnya kalau misalnya di Korea itu kalau kalian mau jalan-jalan dari from one place to another tuh sistem transportasinya kayak gimana ya, terus kayak oh di sana rules di apa ya, cultural rules di sana ada apa aja kayak gitu. Please look into that, ngobrol-ngobrol bisa juga sama awardee yang udah keterima, reach out to them. Kemungkinan besar kita semua awardee ISMA itu rata-rata bakal very flattered if you reach out dan tanya-tanya ke kita. But please make sure to kalau mau reach out kayak introduce yourself and maybe ask questions yang apa ya, lebih meaningful, yang mungkin yang nggak segera bisa kalian baca di website ISMA aja gitu sih.